Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas fungsi sinusoid untuk mengaproksimasi kurva. Jadi di kuliah komputasi numerik sebelumnya kita belajar ada berbagai metode. Terakhir kita belajar tentang polinomial. Di mana jika ada titik-titik data seperti ini, kita aproksimasi dengan Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan menggunakan fungsi sinusoid. Jadi, fungsi sinusoid sendiri jadi misalnya ada kurva seperti ini, kita akan mengaproksimasi Y sama dengan A0, di mana A0 ini merupakan titik tengah dari sebuah kurvanya nantinya, plus di sini ada sin dan cos. Kita tulis A1 cos omega 0T, di mana omega 0-nya merupakan 2V per T, dan selanjutnya juga ada plus B1 sin omega 0T. Jadi ada komponen cos dan ada komponen sinnya. Supaya lebih jelas, nanti kita akan mengerjakan contoh aproksimasi kurva ini menggunakan fungsi sinusoid. Berikut ini adalah contoh untuk mengerjakan fungsi sinusoid. Ini adalah data radiasi sinar matahari di setiap bulannya sampai bulan Desember. Mulai dari Januari sampai Desember. Nah, ini adalah output radiasi sinar mataharinya. Jadi Januari, Februari meningkat sampai nanti di bulan Juni itu maksimum dan turun lagi di bulan Juli, Agustus, September sampai Desember lagi. Jadi ini contoh di negara yang memang 4 musim dan bulan Juninya adalah musim panas. Nah, jika kita menggunakan aproksimasi atau pendekatan polinomial orde 2, maka didapatkan rumus ini dengan R kuadrat seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan fungsi sinusoid. Jadi, nanti fungsi sinusoid kita akan dibandingkan dengan polinomial ini, di mana fungsi sinusoid tadi A0, A1 cos omega T plus B1 sin omega 0T. Nah, nanti yang terpenting kita harus tahu berapa periodenya. Jadi sini omeganya atau periodenya omega 0 itu sama dengan 2V per T, 2V per periode waktunya. Jadi nanti kita lihat kalau di sini dari Januari sampai Desember kita hitungnya per hari. Jadi nanti T-nya ini akan sama dengan 30 hari dikali 12 bulan. Atau sama dengan 360 hari. Ini T-nya. Jadi nanti kita masukkan ke sini. Dan T yang kecil ini adalah waktu di tiap bulannya. Jadi nanti kita akan masukkan ini dan kita akan menggunakan metode least square atau metode derajat terkecil untuk
mendapatkan persamaan Y ini. Kita delete dulu grafiknya. Nah, metode least square ini nantinya A0 itu sama dengan penjumlahan Y dibagi N. Jadi di sini N-nya artinya ada 12. Kemudian nanti A1 sama dengan penjumlahan Y. Y ini dikali dengan cos omega 0 T dibagi N dan dikali 2. Biasanya 2-nya di depan, ini saya tulis pakai warna lain. 2. Jadi 2 dikali sum dari atau penjumlahan dari Y dikali cosnya. Kemudian untuk mendapatkan B1 sama seperti A1, cuma bedanya kalau di A1 dia cos, di B1 dia sinus per N. Untuk mengerjakan ini, kita gunakan Excel. Jadi, kita tahu bahwa A0 sama dengan penjumlahan Y dibagi N. Jadi, ini nanti dijumlah. Jadi, jumlah Y. Jadi, 144 ditambah 188. Jadi, total dari Y. Ini kita tulis totalnya. Maka, Y di total dibagi dengan N-nya. N-nya berarti 12. Maka nanti dapat A0. Jika dilihat dari perhitungannya, maka didapatkan A0 sebesar 246,17. Jadi nanti tinggal dijumlahkan dibagi N-nya 12. Ini kita taruh nilai A0-nya di bawah supaya tidak lupa. Jadi ini persamaannya. Kita pindahkan dulu A0-nya. Diberi warna lain. Kita hapus saja. Kita coba supaya terlihat A0 sama dengan 246,17. Ini nanti kita masukkan A0. Nah, yang belum adalah A1. A1 sama dengan jumlah Y dikali cos omega T. Nah, kita lihat di sini, Y-nya sudah ada. Ini, kalau di data pertama 144. Kemudian, cos omega T. Nah, omeganya kita dapat dari sini. 2V dibagi T, di mana T-nya 30 hari kali 12 bulan atau 360 hari. Maka, nanti kita masukkan di sini 2V dibagi 360 dikali T-nya. T-nya adalah nilai hari awalnya. Jadi Januari itu 0, kemudian Februari 30, dan seterusnya. Jadi di sini artinya Januari 0 itu adalah awal Januari. Sehingga di sini awal Januari adalah 144, dan nantinya kita lihat, misalnya di sini kita masukkan T sama dengan 0, artinya cos 0 itu sama dengan 1, omeganya bisa kita cari, dikalikan 0 tetap 0, dan kemudian kita kalikan Y. Jadi, cos 0 atau 1 dikalikannya 144. Maka ini Y cos omega T-nya 144. Nah, nanti Y cos omega T dijumlah, dikali 2, dan dibagi N. Sehingga kalau kita total Y cos omega T mulai dari Januari sampai Desember, maka didapatkan totalnya itu minus
550,69. Kemudian ini adalah Y cos omega T-nya, belum dikali 2 dan dibagi N. Berarti ini perlu dikali 2. Kita kali 2 dan dibagi N-nya, 12. Maka ketika dikali 2 dan dibagi N, dapat A1. A1-nya dihitung sama dengan minus 91,78. Kita tulis A1. Minus 91,78. Kemudian selanjutnya kita cari B2. B1, maaf. Kita cari B1. B1, maka dari penjumlahan Y sin omega T. Jadi kita jumlah semuanya. Dapat di sini 317,79. Jadi nanti B1-nya sama dengan 2 dikali totalnya dibagi N-nya, 12. Sehingga nanti ini didapatkan nilai 52,96. Ini B1-nya sama dengan 52,96. Nah, sudah dapat nilai A0, A1, dan B1, maka selanjutnya tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Y sama dengan 246,17 plus A1-nya adalah minus, kita tulis minus langsung, minus 91,78, kalikan cos omega T-nya juga bisa kita langsung tulis 2V per 360T. Kemudian ditambah 52,96 sinus 2V per 360. 360 di sini bukan 2V 360 ya. 360 ini artinya 360 hari dikalikan T. Selanjutnya kita akan membandingkan hasil dari aproksimasi fungsi sinusoid dengan polinomial orde 2 yang telah kita hitung menggunakan Excel. Jadi soalnya nanti ketika bulan Agustus pertengahan, karena di sini Agustusnya di awal, kita akan masuk ke prediksi pertengahan bulan Agustus. Pertengahan. Nah, kita lihat dulu untuk yang aproksimasi polinomial. Jika menggunakan aproksimasi polinomial ini, kita masukkan T-nya pertengahan bulan Agustus itu, jika kita lihat tabelnya, Januari itu 0 hari. Artinya ini tanggal 1 Januari, itu mulai 0. Artinya kalau Agustus 210 ini masih di awal Agustus. Jadi untuk pertengahan Agustus itu artinya 210 ditambah 15 hari atau 225 hari. Jadi nanti kita masukkan di sini T-nya 225, maka dapat Y dari aproksimasi polinomial sebesar 290,9. Bisa kita lihat di sini 225 dari tengah-tengah sini, maka ini sekitar 290, karena ini mendekati 300. Nah, berapa hasilnya jika menggunakan fungsi sinusoid? Yang kedua. Jadi, di sini ketika T-nya kita masukkan 225, maka nanti hasilnya mendekati nilai 273,9.
62. Kita lihat di sini berbeda sekitar 17. Nah, bisa kita lihat di sini nilai awal atau di bulan Agustus awal itu 287. Dia nilainya menurun ke 260. Jadi harusnya nilai prediksinya itu menurun dari 287, di mana di awal bulan Agustus. Nah, kita lihat di sini, fungsi sinusoid ini mendekati benar, karena dia turun dari 287 ke 273. Sedangkan fungsi yang eksponensial dia malah naik 290 dari nilai aslinya yang awal bulan Agustus. Jadi pertengahan Agustus itu harusnya lebih kecil dibanding awal Agustus, karena semakin lama dia akan semakin turun. Di sini polinomial malah naik. Sehingga bisa kita lihat menggunakan fungsi sinusoid, aproksimasinya lebih mendekati. Ya, sekian untuk penjelasan aproksimasi kurva menggunakan fungsi sinusoid.